Hai, halo, welcome back to my YouTube channel. Oke, perkenalkan nama aku Fatika Ningsi dari Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi Sekolah Vokasi Angkatan 24 dengan 3 digit NIM terakhir 024. Pada video kali ini aku bahas tentang apa ya? Kalian pasti penasaran kan? Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya. Dadah! Hai, kembali lagi dengan aku, Fatika Ningsi dengan NIM 40042466224 dari Universitas Diponegoro Sekolah Vokasi Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Nah, di sini aku akan menjelaskan tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN menggunakan software Darkmaster. Nah, kalau kemarin kita sudah membahas pada video sebelumnya tentang sistem kendali temperatur dengan Autonix TK4S T4RN menggunakan perhitungan data manual. Sekarang kita menggunakan software Darkmaster gitu. Kemudian next. Nah, apa aja sih perangkat-perangkat yang kita butuhkan yang digunakan pada praktikum ini? Yang pertama ada modul Autonix TK4S T4RN-nya. Kemudian ada software Darkmaster-nya sebagai software untuk monitoring dan logging. Kemudian pada langkah penggunaannya, yang pertama kita hubungkan sensor suhu ke modul praktikumnya. Kemudian yang kedua, setting parameter awal seperti set point, hysteresis, mode control, PID, dan lain-lain. Nah, kemudian yang ketiga, kita jalankan sistemnya hingga stabil. Dan yang keempat, hubungkan ke Darkmaster via komunikasi serial atau USB. Yang terakhir, rekam data suhu secara real time. Nah, berikut ini adalah tampilan software Darkmaster-nya. Nah, pada praktikum yang pertama yaitu on-off hysteresis, kita akan melakukan langkah-langkahnya. Yang pertama, klik kanan pada subsistem 1 dan pilih read all parameter. Kemudian yang kedua, ubah set value pada parameter 0, misalnya 40 derajat. Nah, di sini pada parameter 0 set value-nya 45 derajat. Kemudian ubah input type-nya menjadi tcc.h dan kontrol metodenya menjadi on off dan atur histeresisnya pada parameter 2. Nah, kemudian kita harus mengubah user levelnya menjadi standar pada parameter ke-5. Nah, pada input output list pilih TK4 dan double checklist atau double klik pada present value sehingga muncul alamat COM-nya dan tipe modul pada window decklist. Nah, kemudian klik pada menu toolbar yaitu runtime screen di sebelah kanan dan pilih line grab hingga muncul deckspace. Kemudian drag COM TK4-nya pada sub item dari standard tag ke bagian bawah deckspace. Nah, kemudian pilih grab settingnya dan atur time axis settingnya selama 5 menit. Lalu atur nilai minimalnya dan nilai maksimalnya pada y axis setting. Kemudian yang terakhir adalah klik run. Kemudian pada kontrol PID-nya caranya hampir sama, cuman pada parameter 2-nya tuh terdapat perbedaan. Nah, yang pertama, klik kanan pada subsistem 1 dan pilih read all parameter. Kemudian ubah nilai heating proportional band-nya, heating integral time-nya, dan heating derivation time-nya pada parameter 2. Nah, di sini pada gambar heating proportional band-nya di 10 derajat Celcius, heating integral time-nya di 1 second, dan heating derivation time-nya di 0 second. Nah, kemudian ubah user level-nya menjadi standar pada parameter 5. Sebelum itu, ubah input type-nya menjadi tcc.h dan heating control time-nya menjadi 5,0 pada parameter 3. Nih, di sini parameter 3 itu di bawah parameter 2 ya. Nah, kemudian pada input output listnya pilih TK4 dan double klik pada present value. Nah, sehingga nanti akan muncul alamat COM dan tipe modul pada window deck listnya. Nah, kemudian kita klik pada menu toolbar runtime screen di sebelah kanan dan pilih line graph hingga muncul deckspace.
Nah, kemudian kita drag com tag keempatnya pada sub item dari standard tag ke bagian bawah backspace. Nah, kemudian apa yang harus kita lakukan? Pilih graph setting dan atur time axis settingnya selama 5 menit. Ini sama seperti tadi yang sebelumnya, yang on off hysteresis selama 5 menit, sama-sama 5 menit. Lalu atur nilai minimal dan maksimalnya pada y axis setting. Kemudian yang terakhir adalah klik run. Nah, kemudian di sini akan ada penjelasan kontrol on off dengan hysteresis dan kontrol PID. Next. Nah, pada praktikum on off dengan hysteresisnya, yang pertama kita akan mengamati perubahan suhu dan waktunya. Kemudian yang kedua kita membuat tabel waktu dan suhu, lalu catat nilai yang didapat. Nah, yang ketiga membuat grafik dari masing-masing variasi nilai hysteresis dan PID-nya. Nah, di sini contohnya, di sini ada grafiknya. Ini grafik manual ya. Kemudian ini tabel waktunya, misal pada waktu 1 suhunya 32. Nah, terjadi perubahan nih di waktu ke 5 detik, suhunya pindah atau naik jadi 33. Nah, ini keadaan lampunya. Kemudian ini adalah grafik pada aplikasi Dexmesternya. Next. Nah, pada hysteresis 1 derajat Celcius itu menghasilkan respon yang cepat mendekati set point. Nah, namun grafiknya itu menunjukkan banyak osilasi di sekitar 50 derajat Celcius. Nah, kemudian aktuator atau pemanas atau lampunya lebih sering on off. Jadinya boros energi dan memperpendek umur perangkat yang digunakan. Nah, sedangkan pada hysteresis 3 derajat Celcius responnya tetap cepat sama seperti hysteresis 1. Nah, osilasinya tuh ada tapi lebih terkendali dibandingkan hysteresis 1 derajat Celcius. Nah, suhunya lebih stabil, lebih dekat dengan set point. Nah, kemudian kompromi terbaik antara akurasi suhu dan kestabilannya itu baik berarti. Nah, pada hysteresis 5 derajat Celcius, frekuensi on off-nya tuh jauh lebih berkurang karena aktuatornya jarang bekerja. Nah, tetapi suhu yang dicapai bisa menyimpan lebih jauh dari set point, yang artinya tidak presisi. Nah, kemudian hysteresis 5 derajat Celcius ini cocok jika prioritas utamanya adalah menghemat energi, bukan akurasi gitu. Nah, pada nilai parameter hysteresis 1 derajat Celcius, kelebihannya yaitu yang pertama tadi responnya cepat mencapai set point, yang kedua suhunya stabil di sekitar set point dan menghasilkan overshoot yang kecil. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya konsumsi dayanya lebih boros karena lampunya tuh nyala mati terus gitu. Nah, jadi yang paling bagus secara performa kontrol adalah hysteresis ke 1 atau 1 derajat Celcius. Namun jika mempertimbangkan daya tahan komponen, hysteresis 3 derajat Celcius adalah pilihan yang baik juga. Jadi yang paling baik itu 1 derajat Celcius dan 3 derajat Celcius. Nah, pada 5 derajat Celcius, hysteresisnya itu kelebihannya jarang switching dan kekurangannya fluktuasinya suhunya itu besar dan respon terhadap gangguannya menjadi lambat dan tidak stabil secara presisi. Nah, kemudian pada hysteresis ke 3 derajat Celcius ini kelebihannya responnya masih cukup stabil dan cepat, namun kekurangannya tuh fluktuasi suhunya mulai terlihat dan akurasi terhadap set point-nya menurun sedikit demi sedikit gitu. Nah, ini adalah grafik on off hysteresis. Ini hysteresis 1, ini hysteresis 3, dan ini hysteresis 5. Nah, pada hysteresis 1 ini lebih stabil ya. Ini lebih mencapai set point-nya gitu. Ini hysteresis 3, dia tuh melebihi set point sedikit tapi nanti stabil di akhir. Kemudian hysteresis 5 tuh juga ini menyentuh set point, cuman di akhirnya tuh menurun gitu. Nah, pada kontrol PID sekarang, tadi kan udah tentang on off hysteresis, sekarang kontrol PID. Nah, di sini tuh kami melakukan 10 variasi kombinasi PID percobaannya dan mencari yang mana sih yang terbaik gitu, yang mana sih responnya yang paling bagus, paling baik gitu. Nah, pada 10 variasi ini bisa dibaca di sini ada
Yang pertama tuh P-nya 5, I-nya 5, D-nya 20. Kemudian yang kedua itu P-nya 3, I-nya 5, D-nya 20. Kemudian yang ketiga P-nya 10, I-nya 5, D-nya 20, dan seterusnya. Ini bisa dibaca sendiri. Kemudian ini adalah hasil analisisnya. Nah, pada variasi kedua berarti ini P-nya 3, I-nya 5, dan D-nya 20. Ternyata nilai P-nya tuh terlalu kecil sehingga responnya lambat. Nah, pada variasi ketiga dan ke-10, ketiga berarti ini kan P-nya 10, I-nya 5, D-nya 20, dan ke-10 tuh P-nya 12, I-nya 3, D-nya 1. Itu P-nya terlalu besar sehingga responnya tuh cepat tapi overshoot atau berosilasi gitu. Nah, sedangkan pada variasi kelima I-nya yang terlalu besar kan, sehingga presisinya tinggi namun responnya lambat. Nah, pada variasi ke-7 D-nya yang terlalu besar dan menghasilkan stabil sih grafiknya, tetapi responnya jadi kaku. Nah, berdasarkan hasil percobaan tersebut, kombinasi paling seimbang dan terbukti terbaik itu ada di variasi 2 dan variasi 9. Di variasi 2 itu P-nya 3, I-nya 5, D-nya 20, dan variasi 9 P-nya 3, I-nya 5, dan D-nya 30. Nah, pada variasi 2 ini responnya stabil, overshootnya kecil, dan osilasinya terkendali. Nah, sedangkan pada variasi 9 itu responnya halus, suhunya stabil, dan di sekitar set point. Nah, kedua kombinasi ini terbukti paling optimal pada sistem kendali temperatur dengan set point 50 derajat Celcius. Nah, ini adalah grafik kontrol PID-nya. Nah, ini adalah yang P-nya 5, I-nya 5, D-nya 20. Ini yang variasi pertama. Kemudian ini yang variasi kedua, P-nya 10, I-nya 5, D-nya 20 gitu. Kemudian yang ketiga ini P-nya 7, I-nya 9, D-nya 30, dan ini seterusnya. Dan ini adalah variasi ketiga yang dibilang terbaik itu. Nah, kemudian kita cek. Ini adalah variasi 9 yang terbaik juga karena ini stabil ya, atau steady state di set point-nya ini di bagian akhir. Kalau yang lain kan ada penurunan, ada penaikan gitu. Ini juga, ini yang variasi terakhir yaitu P-nya 12, I-nya 3, dan D-nya 1. Nah, P dan I terbaik itu ada di P-nya terbaik, ada di P kecilnya tuh di 9, variasi 9 atau 10. Kemudian di P sedangnya tuh dia di 20, dan P tingginya ada di 40 atau 50 gitu. Nah, pada P kecil yaitu 9, 10 itu kurvanya naik terlalu lambat dan sehingga rest time-nya panjang tapi stabil tanpa overshoot. Nah, sedangkan di P-nya yang sedang yang 20 itu naiknya lebih cepat justru, kemudian mendekati set point relatif cepat, overshoot kecil atau tidak signifikan. Nah, pada P tinggi di 40 atau 50 itu naiknya cepat tapi cenderung lebih mendekati overshoot atau stabil pada level yang lebih tinggi, sehingga ada risk overshoot atau ketidakstabilan. Jadi P yang terbaik adalah 20 karena kecepatan naik atau rise time-nya bagus dan minimnya overshoot gitu. Nah, kemudian I terbaik itu ada di yang pertama di 20, 0, 0 atau P-nya 20, I-nya 0, D-nya 0. Nah, responnya ini cepat tapi sering tidak sepenuhnya menyingkirkan error atau steady state-nya, sehingga stabil sedikit di bawah 50 derajat Celcius. Dan kemudian I terbaik juga di 20, 40, atau 20, 40, 10 dengan I cukup besar yaitu 40. Suhu akhirnya lebih tepat mendekati 50 derajat Celcius. Terlihat steady state errornya lebih kecil. Jadi I terbaiknya adalah di 40 karena mengurangi error steady state sehingga suhu lebih dekat ke set point tanpa osilasi yang besar. Nah, D terbaik tuh ada di D0, misalnya di 20, 40, karena ada perbaikan steady state, tapi kadang juga muncul sedikit overshoot atau fluktuasi. Nah, adapun di D10, misalnya di 20, 40, dan 10, P-nya 20, I-nya 40, dan D-nya 10.
Ini menghasilkan kurva yang lebih halus, overshoot yang kecil, settling lebih cepat, dan lebih tanpa osilasi berwarna. Jadi D yang terbaik adalah D10 karena membantu meredam sedikit overshoot yang muncul saat I besar. Sehingga apa? Sehingga respon akhirnya lebih stabil. Nah, PID terbaik kita jatuh di P20, I40, dan D10. Karena apa? Karena memiliki kelebihan, rise time-nya cukup cepat, sehingga sistem menjadi dekat dengan set point dalam waktu singkat. Kemudian overshoot-nya kecil atau nyaris tidak ada. D-nya itu meredam puncak. Dan steady state error-nya itu sangat kecil karena adanya I. Dan stabilitas kurvanya jadi halus dan tidak berosilasi panjang. P20, I40, D-nya 10. Nah, kesimpulannya apa teman-teman? Jadi bisa disimpulkan pada on-off hysteresis. Hysteresis ketiga itu menunjukkan keseimbangan yang terbaik dengan osilasi yang masih terkendali, frekuensi switching tidak terlalu tinggi, dan suhu stabil mendekati 50 derajat Celcius. Dan pada kontrol PID, kombinasi P3I5D20 dan P3I5D30 mampu menjaga suhu tetap stabil di sekitar 50 derajat Celcius dengan overshoot kecil dan osilasi minimal. Nah, hal ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa karakteristik sistem lebih cocok dengan gain proporsional rendah agar tidak terlalu agresif, sementara integral dan derivatifnya berperan penting dalam menghilangkan error steady state dan meredam osilasi. Dan sebelum aku mengakhiri teman-teman, kita sudah di penghujung materi kali ini, ada kata-kata yang sangat menginspirasi. Tidak ada mesin yang sempurna tanpa tangan dan akal manusia. Maka, kemajuan teknologi otomasi seharusnya menjadi alat bagi manusia untuk berinovasi, bukan untuk berhenti berpikir. Dengan semangat itu, kita melangkah menuju masa depan industri yang lebih cerdas dan berkelanjutan. Dan terima kasih dari aku apabila aku ada salah-salah kata dan salah sharing informasi, aku mohon maaf sebesar-besarnya. Dan kalau ada diskusi lebih lanjut bisa dikirim di kolom komentar di bawah. Oke, selanjutnya akan ada video secara real life-nya gimana sih tadi menghasilkan grafik kontrol PID dan on off hysteresis-nya. Jangan lupa ditonton ya, jangan di skip-skip. Oke, see you. Nah, di sini akan ada tutorial pada software Hackmaster. Kita buka terlebih dahulu softwarenya. Kita tunggu loadingnya. Nah, setelah itu kita klik Windows, kita klik manajemen perangkat, dan kita klik ports pakai USB serial CH340,9. Oke. Kemudian kita close dulu. Nah, setelah itu kita klik yang support device list, kita ketikkan TK4 di controller situ. Oke, kita klik dan klik OK. Klik OK lagi. Nah, kita klik yang Autonix itu, kemudian kita klik add dan kita pilih OK 1. Nah, udah muncul di situ. Kita masih disconnect ya. Lalu kita konekkan. Nah, sudah connected. Dan kita pilih TK4, present value, set value, dan output 1 lampnya kita pilih. Dan kemudian di runtime screen-nya kita pilih line grab dan klik grab settings. Kemudian minimalnya di 4, secondnya di 16 second. Terus di axis settingsnya kita atur di minimalnya 28, maksimalnya di 60. Kemudian di right y axis minimalnya juga sama 28, maksimalnya 60 juga. Nah, lalu kita yang hour per minute itu klik di grab settings, kita ubah jadi minute per second. Oke, lalu kita klik OK.
Kemudian di kom 9 TK41 itu kita klik kontrol dan klik, kemudian kita drag ke atasnya. Nah, ditaruh di bawah device itu. Oke, udah terdrag. Nah, itu di properti udah ada keterangannya. Lalu pada TK4 itu diklik kanan, dan lalu setting parameternya seperti pada video. Jangan sampai di skip ya.
Dadah.